Jerman dikenal efisien, dengan autobahn tanpa batas kecepatan dan presisi. Tahukah Anda, Jerman tiap tahun masih menemukan dan menjinakkan 2.000 ton bom PD2 yang belum meledak. Bayangkan, saat membangun rumah atau pusat belanja, ekskavator menemukan silinder logam berkarat berisi peledak. Seluruh area dievakuasi berjam-jam saat penjinak bom hati-hati melepas detonator berumur 80 tahun. Frankfurt pernah mengevakuasi 70.000 orang, terbesar di Jerman setelah perang. Sejak 1947, Berlin telah menjinakkan hampir 2 juta amunisi. Para ahli menyebutnya, bayangan panjang perang. Monster besi dijatuhkan pembom di era 40-an masih tersembunyi di bawah jalan modern. Pada akhir Perang Dunia Kedua, April tahun 1945, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tentara Amerika dan militer Jerman bersatu sebagai sekutu selama beberapa hari. Tujuannya adalah menyelamatkan kuda Lipizzaner putih langka di peternakan kuda di Ceko. Operasi itu dinamakan Cowboy. Seorang perwira Jerman datang ke Amerika, meminta bantuan mengungsikan kuda-kuda itu. Jika tidak, tentara merah yang maju akan memakan mereka. Komandan kavaleri Amerika setuju. Musuh kemarin kini bersatu menerobos garis depan, melawan SS fanatik, dan membawa kuda jantan elit ke barat di bawah tembakan. Kuda-kuda ini adalah harta sekolah berkuda Spanyol. Silsilah mereka sudah 400 tahun. Jenderal Patton kemudian berkata, "Kami ingin melakukan sesuatu yang indah. Melakukan hal indah di tengah neraka, sungguh tindakan manusiawi." Di festival musik metal Wacken di Jerman, pipa bir raksasa dipasang di bawah tanah. 7 km pipa, pompa, dan keran bar terpasang. Ini agar tong bir berat tak perlu diangkut melalui 75.000 penonton. Dulu, truk bir membuat lapangan berlumpur dan macet. Bartender juga harus menunggu tong berikutnya tiba. Kini bir mengalir langsung lewat pipa, 6 gelas dalam 6 detik tanpa henti. Selama 3 hari festival, 400.000 liter bir mengalir lewat sistem ini. Penggemar bercanda bahwa ini adalah pipa bir teramah di dunia. Jerman mengambil masalah umum. Bagaimana memberi minum kerumunan besar tanpa menghentikan musik? Mereka menyelesaikannya dengan solusi rekayasa. Ini praktis ala Jerman. Mereka menginvestasikan 1 juta euro. Kini rumput tetap utuh, antrean pendek, dan bir dingin. Adolf Hitler punya keponakan, William, yang bertugas di ALAS, berperang melawan pamannya sendiri. Lahir di Liverpool, William sempat mencoba karier di Nazi Jerman dan bertemu pamannya langsung. Setelah sengketa dan pemerasan, Hitler menyebutnya, "Keponakan menjijikan saya." Lalu William kabur. Ia lari ke Inggris, lalu Amerika. Di sana, ia menulis, "Mengapa saya membenci paman saya?" dan memberi ceramah tentang Nazi. Saat perang pecah, ia menyurati Presiden Roosevelt, memohon izin bergabung militer. FBI memeriksanya dan memberi persetujuan. Maret tahun 1944, William Hitler mengenakan seragam Korps Medis ALAS. Ia bertugas 3 tahun, terluka, dan dianugerahi Purple Heart. Usai perang, ia ganti nama, pindah ke Long Island, dan hidup tenang. Tetangga berkomentar sangat mirip pamannya. Namun, tak ada yang tahu kebenarannya. Dongeng asli Grimm bukan cerita pengantar tidur yang manis. Edisi awal, saudara tiri Cinderella memotong jari dan tumit agar muat sepatu. Di pernikahan, merpati mematuk mata mereka. Ibu tiri jahat Putri Salju dipaksa menari dengan sepatu besi panas sampai mati. Di Mempelai Bandit, gadis itu dipotong-potong. Di pohon juniper, ibu tiri memenggal anak tiri lalu memasaknya jadi sup untuk suami. Awal abad ke-19, Grimm mengumpulkan kisah-kisah ini sebagai cerita rakyat Jerman. Ini pelajaran keras tentang konsekuensi pilihan. Lalu mereka melunakkan sindiran seksual, tapi meningkatkan kekejaman. Mereka yakin dongeng harus mengajar lewat rasa takut. Pembaca modern yang pertama kali membuka edisi asli pasti terkejut. Kisah-kisah cerah yang dikenal ternyata perumpamaan gelap tentang pengkhianatan, kelaparan, dan balas dendam. Begitulah tradisi Jerman mencatatnya. Ada tempat di Jerman Utara, di mana laut surut 2 kali sehari. Kita bisa berjalan kaki ke pulau saat air surut. Saat air surut, dataran pasir terbuka antara daratan dan pulau Newark. Ada genangan, aliran air, dan lumut laut di bekas tempat ombak. Rute ditandai patok tinggi. Menara penyelamat berdiri jika ada yang terlambat. Dalam beberapa jam, air pasang akan kembali menutupi semuanya. Orang-orang berjalan dengan sepatu bot karet. Kadang mereka naik gerobak kuda rendah. Mereka mendengar camar dan desiran air surut. Rasanya aneh berjalan di jalan yang hanya ada 3-4 jam. Lalu jalan itu menghilang di bawah air. Turis berfoto bersama kepiting dan kerang. Penduduk lokal sudah terbiasa dengan keajaiban alam ini. Laut surut, laut kembali,
begitu terus selama berabad-abad. Jerman sering dipuji karena efisiensi dan ketertibannya. Namun, jika Anda datang untuk tinggal, hal pertama adalah birokrasi Jerman. Mengurus dokumen berarti mengisi formulir tebal. Anda harus membuat janji berminggu-minggu sebelumnya. Bawa banyak dokumen asli, kadang bahkan harus mengirim faks. Ya, faks. Di abad ke-21, banyak layanan tidak menunjukkan status kasus Anda secara online. Anda hanya bisa menunggu surat pos. Orang berebut slot janji pagi seperti tiket konser. Pejabat sangat suka stempel dan tanda tangan. Ini juga menjengkelkan bagi orang Jerman. Bisnis kehilangan waktu, warga kehilangan ketenangan. Digitalisasi berjalan, tapi sangat lambat. Saran bagi pendatang baru mudah, bersabarlah. Beli map dokumen, fotokopi semua, dan siapkan map ekstra. Selamat datang di negara di mana ketertiban menuntut pengorbanan. Pada akhir abad ke-19, Bayer Jerman merilis obat batuk ajaib bernama heroin. Zat itu kini dikenal sebagai narkoba berbahaya, dijual bebas di apotek, bahkan untuk anak-anak. Dokter menganggapnya alternatif aman morfin yang sudah menyebabkan kecanduan. Poster iklan menjanjikan penyembuhan batuk, bronkitis, dan tuberkulosis. Dari tahun 1898 sampai tahun 1910, heroin bintang farmasi. Resepnya masif, Bayer untung besar. Nama berasal dari herois Jerman, artinya heroik atau kuat, karena orang merasa lebih bugar setelah mengonsumsi. Namun, kasus kecanduan dan sakau parah mulai muncul. Pada tahun 1920-an, dunia menyadari kesalahan dan memberlakukan larangan. Hari ini terdengar gila, tetapi 100 tahun lalu farmasi belajar dari kesalahan fatalnya. Di Jerman, berhenti di autobahn karena kehabisan bensin akan didenda. Logika Jerman sangat kuat, Anda sendiri yang salah karena tidak mengisi bahan bakar tepat waktu. Bahan bakar habis dianggap kerusakan yang dapat dicegah. Berhenti di jalan tol cepat berisiko bagi semua orang. Anda bisa mengisi bensin lebih awal atau belok ke pom bensin tepat waktu. Karena tidak melakukannya, Anda harus membayar. Petugas jalan terus mengingatkan, perhatikan indikator BBM, rencanakan rute. Jangan main roulette Rusia, sampai atau tidak. Pengecualian adalah kerusakan teknis nyata yang tak terduga. Namun, Anda tetap harus segera memasang segitiga pengaman, mengenakan rompi reflektif, dan memanggil bantuan. Tapi tangki kosong, maaf, itu bukan alasan yang valid. Selamat datang di negara di mana kelalaian dihukum dengan denda. Di Reutlingen, Jerman, ada jalan selebar 30 cm di titik tersempit. Jalan ini tercatat di Guinness World Records sebagai jalan tersempit di dunia. Ini adalah lorong pendek antara dua rumah tua. Lorong itu muncul setelah kebakaran di akhir abad ke-19. Awalnya jadi saluran air. Lalu diakui sebagai jalan penuh bernama Spreeuwerhofstrasse. Turis datang berbondong-bondong. Mereka menyamping, berfoto dengan tangan terentang. Mereka tertawa dan mencoba lewat tanpa menahan napas. Kota itu bangga dengan rekor unik ini. Mereka memasang plakat, menjual kartu pos dan souvenir. Kelihatannya hanya celah antar rumah. Tapi itu membuat kota kecil Jerman itu terkenal di dunia. Terkadang hal tak terduga jadi ciri khas. Itulah 10 fakta tentang Jerman. Jika ini baru bagimu, beri like dan subscribe. Jangan lewatkan episode negara menarik berikutnya. Sampai jumpa!